Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Hipni Rohman. Oke, sebelumnya mudah-mudahan teman-teman pada kesempatan kali ini berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana cara mengisi atau menginput nilai di e-rapot SMP. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan e-rapot SMP versi 2.2 ya, tahun ajaran 2020-2021. Langsung saja kita ke prakteknya. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi sebelumnya, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh seorang guru ketika akan menginput nilai rapot. Ya, yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah yang pertama nilai harian. Nilai harian minimal untuk pengetahuannya itu dua, dua, dua nilai ya, nilai harian. Kemudian yang kedua juga jangan lupa nilai harian keterampilan ya. Minimal juga kita harus siapkan dua juga, dua nilai. Lebih baiknya bisa teman-teman tambahkan juga sampai 3 sampai 4 nilai harian. Selanjutnya setelah nilai harian keterampilan, yang ketiga yang harus disiapkan dulu adalah nilai PTS ya, yang 3 bulan lalu sudah dilaksanakan. Dan terakhir nilai pas yang sudah jadi ya, artinya nilai-nilai semua ini adalah nilai setelah remedial ya, artinya nilai akhir yang apa namanya sudah final di atas nilainya adalah di atas nilai KKM. Oke, setelah kita mempersiapkan bahan-bahan nilai yang akan kita input di e-rapot, selanjutnya kita masuk atau login ke aplikasi e-rapot versi 2.2. Yang pertama di sini ada nama pengguna. Untuk nama pengguna, untuk pegawai statusnya PNS, nama penggunanya ini adalah nomor induk pegawai ya, atau NIP, biasanya seperti ini ya, NIP. Dan untuk guru atau pegawai yang statusnya honorer bisa menggunakan nama lengkap dengan hurufnya huruf kecil ya, tanpa menggunakan spasi. Oke, saya contohkan sini. Untuk kata sandinya, untuk kata sandi default bawaan atau standarnya aplikasi e-rapot itu adalah angka 1 sampai dengan 6. Ya, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa tanyakan ke operator sekolah Bapak Ibu. Kemudian setelah diinput kata sandinya, kita juga pilih di sini ada kurikulum. Kurikulum juga silakan sesuaikan dengan sekolah. Kalau memang menggunakan kurikulum 2013, tinggal dipilih saja di sini adalah menggunakan K 2013 paket ya, dipilih yang ini. Kemudian untuk level pengguna tinggal kita pilih yaitu guru. Untuk tahun pelajarannya kita hiraukan saja, di sini sudah tahun pelajaran 2020-2021 atau semester ganjil. Kalau sudah terinput seperti ini, kita tinggal klik saja tombol masuk, tunggu beberapa saat sampai halaman awal dari aplikasi e-rapot ini tampil. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tampilan akan berbeda di aplikasi Bapak Ibu Guru. Artinya mata pelajarannya nanti biasanya sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh oleh kita ya. Sini saya mata pelajarannya yaitu prakarya ya. Dan statusnya juga di sini sudah ada semua. Kalau yang merah berarti ini belum di input. Kalau yang berwarna hijau ini sudah kita input,
sudah kita isi ya nilainya gitu. Untuk penginputan nilai rapot ini sebetulnya kalau tahapannya cuma ada 3 tahapan, jadi sebetulnya sedikit sebetulnya kalau kita paham secara detailnya. Yang pertama adalah kita membuat perencanaan dulu, rencana penilaian, penilaiannya mau seperti apa. Jadi yang pertama klik tombol di sini ada rencana penilaian. Setelah rencana penilaian, di sini ada beberapa rencana penilaian. Kita pilih yang paling atas dulu, rencana nilai pengetahuan, karena kita akan membuat perencanaan nilai pengetahuan. Kita klik menu yang rencana nilai pengetahuan. Kemudian di sini akan tampil pilih kelas. Kita sesuaikan juga kelas yang akan kita input nilai rapotnya. Saya di sini akan menginput nilai rapot kelas 9A ya. Setelah 9A, kemudian kita pilih juga mata pelajarannya. Kemudian jumlah penilaian. Nah, untuk jumlah penilaian nilai ini adalah yang kita input adalah nilai harian. Ya, saya di sini akan menggunakan 2 saja, 2 penilaian harian. Untuk ulangan hariannya cuma 2 saja nilai pengetahuannya. Ya. Ini disesuaikan dengan kondisi di sekolah teman-teman ya semua. Artinya kalau memang nilai hariannya ada 4, boleh ditambahkan dengan jumlah penilaiannya 4. Tapi kali ini saya akan menggunakan 2 saja. Nah, setelah tampil seperti ini, teman-teman silakan scroll ke bawah. Nah, di sini ada penilaiannya P1, kemudian P2. Ini maksudnya penilaian 1, penilaian 2. Untuk kelompok teknik atau penilaian, ini disesuaikan juga. Kalau memang ulangan hariannya atau penilaian hariannya adalah tes tulis, kita pilih tes tulis untuk yang penilaian pertama. Untuk penilaian kedua, kalau memang kita menggunakan tes lisan dalam metode penilaiannya, boleh dipilih tes lisan atau bisa juga kita memilih penugasan seperti itu ya. Untuk bobot dan nilai nama penilaiannya boleh di defaultkan saja. Nah, silakan di scroll ke bawah. Sini ada kompetensi dasar. Untuk penilaian pertama, teman-teman harus mencentang salah satu KD yang dinilai. Ya, saya contohkan di sini adalah untuk penilaian atau ulangan harian pertama, saya menggunakan KD-nya yaitu KD ini, memahami pengetahuan pengolahan bahan keras. Saya centang di sini. Ya, untuk penilaian pertama. Dan untuk penilaian kedua, untuk nilai harian 2, saya akan mencentang KD. Nah, ini ya, menganalisis prinsip kelistrikan dan sistem instalasi. Saya centang yang ini. Ya, jadi cukup 2 saja. Jadi satu penilaian, satu KD. Satu penilaian, satu KD. Teman-teman bisa juga menambahkan satu penilaian 2 KD, tapi itu akan menambah pekerjaan teman-teman juga ya. Tapi saya rekomendasikan satu penilaian 1 KD. 1, 2. Oke, kalau sudah dibuat seperti ini, tinggal disimpan saja. Kita tunggu proses penyimpanan data. Nah, ini sudah tersimpan perencanaan kita. Yang selanjutnya, kita masih di rencana penilaian pengetahuan. Dikarenakan di rombel saya kelas 9 itu ada 2 rombel, ada kelas 9A dan kelas 9B, maka saya akan membuat rencana untuk kelas 9B dengan rencana yang sama dengan 9A. Saya di sini tidak akan membuat seperti tadi, saya tinggal mengcopy saja, mengcopy rencana penilaian dari kelas A ke kelas B. Caranya itu tinggal di sini ada tombol copy rencana pengetahuan, tinggal kita klik saja.
kemudian pilih kelas asal perencanaan yang akan kita copy. Sini saya yang tadi buat di kelas 9A perencanaannya. Mata pelajarannya juga masih sama prakarya, kelas tujuannya. Ini kelas tujuan yang akan kita kopikan, yaitu ke kelas 9B. Ya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita copy data rencana penilaian pengetahuan dari kelas A. Oke, kita klik oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah dikopikan. Yang selanjutnya, setelah kita buat perencanaan penilaian pengetahuan, selanjutnya kita akan membuat rencana nilai keterampilan. Ya, nilai keterampilan kita geser ke samping kiri. Sini ada rencana nilai keterampilan. Ya, tadi pengetahuan, sekarang keterampilan. Kita klik keterampilannya. Rencana keterampilan ini biasanya adalah nilai praktik ya dari siswa-siswa kita di sekolah. Kita pilih kelas A lagi, 9A, kemudian mata pelajarannya kita pilih, kemudian jumlah penilaiannya juga kita sesuaikan. Saya pilih 2 saja karena kalau 4, 5 terlalu banyak juga, terlalu capek ya. Nah, saya pilih. Untuk prosesnya sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi, kelompok ini untuk prakteknya disesuaikan juga dengan kondisi di sekolah. Kalau memang penilaian pertama menggunakan metode praktik, ya dipilih saja praktik. Kemudian ini penilaian kedua, bisa misalkan untuk penilaian duanya kita menggunakan produk, bisa. Nah, kita pilih produk. Untuk KD-nya juga diusahakan satu penilaian ini satu saja. Saya di sini menggunakan, nah ini saya pilih KD-nya yang 4.1 untuk penilaian 1. Nah, untuk penilaian 2-nya saya menggunakan KD ini ya. 4.2 rekayasa di sini saya centang juga. Kalau sudah kita simpan. Oke, sudah beres untuk rencana nilai keterampilan. Kita sudah lewati tadi membuat rencana nilai pengetahuan dan keterampilan. Berikutnya yaitu oke, kalau sudah membuat rencana nilai keterampilan, jangan lupa juga kopikan nilai atau rencana nilai ini ke kelas B-nya. Ya. Seperti biasa tadi sudah saya perlihatkan, copy rencana nilai keterampilan. Kemudian pilih kelas asal perencanaan, tadi saya buatnya di kelas A. Mata pelajarannya pilih, kemudian kelas tujuan. Saya akan kopikan yang tadi saya buat nilai keterampilan ke 9B. Nah, setelah itu klik copy data rencana penilaian keterampilan. Oke saja. Tunggu proses penyimpanan data hingga selesai. Nah, ini sudah dikopikan ya dari kelas A ke kelas B. Oke, teman-teman, lanjut kita ke masih di rencana penilaian ya. Selanjutnya kita membuat rencana penilaian sikap spiritual. Arahkan kursor teman-teman ke samping kiri, di sini menu ya, masih menu rencana, Di sini ada pilih KD butir sikap spiritual. Klik saja menu ini. Tunggu. Nah, kemudian pilih kelas. Saya akan buat kelas 9A. Kemudian mata pelajarannya. Nah, ini. Untuk sikap spiritual, teman-teman bisa pilih saja, jangan terlalu banyak ya. Sesuaikan dengan penilaian teman-teman di sekolah. Saya contohkan di sini, saya akan menilai
siswa yang ketika masuk kelas itu berdoa terlebih dulu, yang berdoanya rajin lah, saya centang sini. Kemudian saya juga akan berikan nilai plus ketika siswa yang sering memberi salam kalau ketemu dengan guru di sini, ya. Dan yang ketiga saya akan menilai juga siswa yang rajin beribadah secara jamaah ya di sekolah ya sini. Nah, jadi saya akan menggunakan 3 butir sikap spiritual yang akan saya nilai. Kalau sudah dicentang seperti ini, 3, simpan. Oke. Jangan lupa juga dikopikan ke kelas B-nya. Ya, tadi kan saya buat di kelas A, sekarang kelas B-nya. Saya kopikan saja dari kelas A. Oke, kelas asal perencanaan yang akan kita copy dari kelas 9A. Mata pelajarannya saya pilih prakarya, kemudian kelas tujuan yang akan kita kopikan yaitu ke kelas 9B. Kalau sudah, silakan di copy. Oke. Tunggu proses penyimpanan hingga selesai dulu. Nah, ini sudah selesai. Berikutnya, masih di rencana penilaian. Kita pilih menu, pilih KD butir sikap sosial. Jadi setelah sikap spiritual, kita bikin rencana di sikap sosialnya. Tinggal klik saja di sini. Kita tunggu proses datanya. Nah, ini sudah keluar. Pilih kelas, masih fokus ke kelas 9A, pilih kelas 9A, mata pelajarannya pilih. Nah, ini sudah ada, sini ada 6 butir sikap sosial. Saya juga tidak akan memasukkan semuanya, cuma 3 saja. Saya akan memberi nilai plus ketika siswa yang pertama adalah butirnya adalah butir disiplin. Kemudian yang kedua adalah santun, misalkan. Ketiga adalah tanggung jawab, misalkan. Saya cukup 3 saja. Kalau sudah dipilih seperti ini, disimpan. Selanjutnya jangan lupa juga mengcopy pastekan di ke kelas B ya maksudnya. Tadi kita baru buat di kelas A. Kita klik saja di sini copy rencana sikap sosial. Kemudian pilih kelas asal perencanaan, yaitu tadi kita buat di kelas 9A. Mata pelajarannya, kemudian kelas tujuannya kita mau kopikan ke kelas 9B. Kemudian klik tombol data perencanaan, copy data perencanaan. Tunggu proses. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir di menu perencanaan adalah kita merencanakan dulu bobot dari penilaian harian, PTS dan PAS ya. Tinggal klik saja di sini ada bobot PH, PTS dan PAS. Kemudian pilih kelas, kita pilih kelas 9A. Mata pelajarannya juga jangan lupa dipilih. Nah, kemudian di sini sudah ada bobot penilaian harian. Untuk nilai harian di sini dikasih 2, bobotnya PTS 1, PAS 1 ya. Kalau saya ini akan membiarkan ini secara default atau standar bawaannya saja. Tapi kalau teman-teman mau merubah, tidak apa-apa, silakan dirubah. Tapi umumnya saya menggunakan memang penilaiannya butirnya seperti ini bobotnya. Kalau sudah seperti ini jangan lupa disimpan ya. Oke. Kita balik lagi ke kelas 9B. Tadi 9A, kita 9B, sama juga bobotnya kita simpan dulu. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk rencana penilaian. Dari rencana penilaian pengetahuan
keterampilan spiritual, sosial, dan bobot nilai. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita membuat rencana penilaian, yaitu kita pindah ke menu berikutnya di bawah, yaitu input data dan nilai. Ya, kita klik saja di sini tanda panahnya, nanti akan keluar anak menunya, submenunya. Untuk prosesnya kita juga cukup mengikuti saja. Yang pertama input nilai pengetahuan. Nah, sini ada sudah keluar. Kemudian pilih kelas yang mau kita input nilainya adalah nilai 9A. Mata pelajarannya juga jangan lupa. Nah, sini akan keluar sesuai rencana yang kita buat sebelumnya. Sini ada nilai pengetahuan 1, ada nilai pengetahuan 2. Di sini masih kosong, saya akan coba isi. Untuk berpindahnya, kalau untuk mudah, teman-teman bisa klik tab ya di keyboard. Ini saya contohkan saja. Kalau sudah semuanya di input nilainya, kita tinggal simpan di sini. Tunggu prosesnya nggak selesai. Oke, nilai input berhasil. Kemudian kita kembali lagi, sini masih input nilai pengetahuan. Kita tadi baru menginput nilai pengetahuan nilai harian ke-1 ya. Yang ini ya. Kita sudah ada nilainya. Kita jangan lupa penilaian yang kedua. Sini. Kita pilihnya penilaian yang ke nomor 2. Nah, ini masih kosong. Saya input lagi. Sekali lagi saya sampaikan ini hanya contoh saja. Saya akan kasih nilai sama ini karena ini contoh, nanti saya edit lagi. Oke. Jangan lupa simpan. Oke. Setelah beres, kita sudah selesai mengisi nilai harian ya. Kemudian di sini ada input nilai remedi, ini dilewat saja apabila tidak ada remedial. Kita langsung saja ke submenu yang ketiga, yaitu input nilai keterampilan. Pilih kelas, saya masih 9A. Mata pelajarannya, penilaiannya saya juga masih 1-1 dulu. Ini saya kasih nilai nggak apa-apa, 80 lah. Kan dulu. Oke, lagi untuk mempermudah, teman-teman bisa menggunakan tombol tab ya di keyboard untuk memindahkan dari satu siswa ke siswa lainnya. Nah, saya anggap 80 saja semua. Nah, oke. Saya simpan. Oke, beres. Jangan lupa yang keduanya. Tadi saya buat rencananya 2 untuk nilai keterampilan. Sekarang juga yang di inputnya juga harus 2. Tadi yang satu, sekarang yang kedua. Masih kosong. Oke. Maaf. Nah, simpan. Oke, sudah selesai kita menginput nilai pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya kita input nilai sikap spiritual. Di sini submenu yang keempat ya. Di menu input data nilai.
Kita klik saja di sini input nilai sikap spiritual. Pilih kelas, pilih mata pelajaran. Nah, ini langsung kita tinggal rubah saja salah satu mungkin yang terbaik, berdoa misalkan. Kita edit saja di sini. Beri salam sangat baik misalkan. Atau misalkan saya kasih nilai di sini misal ini boleh. Ya, untuk nilai kompeten maaf untuk nilai-nilai spiritual biasanya kita cuma tinggal mencari yang terbaik dan terburuk saja. Kita ambil yang paling tinggi dan paling bawah saja untuk memudahkan. Misalkan ini cukup cukup. Udah, tinggal kita simpan saja. Oke, sudah. Selanjutnya input nilai sikap sosial. Kita masih kelas 9A. Ini juga sama. Kalau sudah merasa cukup, langsung disimpan juga tidak masalah. Oke, sudah ya. Yang selanjutnya input nilai PTS tengah semester dan akhir semester. Ini submenunya ini. Ya, pilih kelas 9A, mata pelajaran. Nah, sini ada nilai PTS. Sebelah kirinya nilai tengah semester, sebelah kanannya adalah nilai akhir semester. Saya akan samakan saja semuanya. Oke, sudah saya input untuk nilai PTS dan PAS, tinggal disimpan. Oke, sudah beres. Untuk tahap ini kita sudah selesai ya. Kita bisa lihat hasil kerja kita rekapannya di dashboard, di menu dashboard. Kita klik saja dashboard. Nah, sini sudah ada, sini kelas 9 ya. Sini sudah nampak untuk kelas 9A sudah pada hijau, untuk perencanaan sudah hijau, jumlah penilaiannya juga sudah hijau. Sini sudah input statusnya, pas juga sudah input. Selanjutnya kita tinggal, ini ada yang merah belum kirim dan belum proses ya. Oke, kita tinggal ikuti saja langkah di sini. Kita ke menu proses deskripsi sebelumnya, karena ini kan belum kita deskripsikan ya. Sini ada menu proses deskripsi, kita klik. Pilih kelas, kita pilih kelas 9A masih. Kemudian mata pelajarannya juga masih prakarya. Nah, sini sudah ada deskripsinya, kita tinggal simpan saja. Tidak mesti membuat manual, kita scroll ke bawah ya, jangan lupa scroll ke bawah terus paling ujung. Kemudian klik simpan. Oke, sini sudah ada keterangan. Sudah oke. Setelah deskripsi, kita tinggal melakukan kirim nilai ke operator ya. Kita akan kirim data ini ke nilai operator ya. Kita pilih menu kirim nilai akhir, kirim nilai akhir. Oke. Ya, menu kirim nilai akhir, kirim nilai akhir sini. Pilih kelas 9A, mata pelajaran, jangan lupa. Nah, sini sudah ada.
Sini sudah nampak nilainya, KKM-nya ada 75, pengetahuannya, kemudian sikap spiritusnya sudah ada semua. Kalau sudah seperti ini kita tinggal kirim saja nilainya. Tunggu. Oke. Nilai berhasil disimpan pada nilai akhir. Oke. Selesai, kita tinggal lihat di dashboard keterangannya, rekapannya seperti apa. Nah, ini ya. Kita tadi sudah mengerjakan nilai di kelas 9A. Ini nampaknya semua sudah hijau, teman-teman, ya. Mulai dari rencana penilaian, jumlah penilaiannya, bobot, input nilai, PTS pas, kemudian kirim nilai dan proses deskripsi. Nah, warna hijau ini menandakan bahwa kita sudah menginput atau memasukkan nilai ke aplikasi ini. Jadi sampai saat ini kita sudah beres ya untuk kelas 9A. Nah, oke, itu saja barangkali untuk tutorial cara menginput nilai Erapot SMP di versi Erapot 2.2. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk barangkali untuk lebih mudahnya teman-teman juga bisa menginput nilai dengan menu atau menggunakan fitur import ya. Import artinya kita tinggal mengimport saja dari Excel. Kita tidak mesti menginput satu-satu ya. Di sini ada fitur yang sudah disiapkan oleh Erapot. Jadi sini ini akan lebih mudah ya, dengan fitur import nilai Erapot. Untuk videonya nanti akan saya share untuk video berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan saya masih berikan kesehatan. Barangkali itu yang dapat saya bagi tutorial cara menginput nilai Erapot di aplikasi Erapot versi 2.2. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah mengunjungi channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.